Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Fadila. Saya dari Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta semester 6. Oke, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proses merancang sekaligus mensimulasikan rangkaian penguji atau latching untuk mengendalikan motor konveyor Q0.0. Nah, berdasarkan studi kasus di bab 2, kita lihat di sini. Poin paling vital di sini adalah aspek keselamatan kerja. Kita dituntut untuk memasang tombol emergency dome I0.2 yang bisa memutus total aliran daya secara mutlak. Jadi pas kondisi darurat aktif, tombol start itu nggak bakal ngerespon sama sekali sampai emergensinya dilepas. Nah, biar nggak penasaran, mari kita rakit dulu sirkuitnya. Oke. Langkah awal, saya akan mendaftarkan dulu 4 variabel data ke memori RAM PLC. Ada I0.0. Ini untuk start, kita submit. Selanjutnya untuk stop I0.1 itu untuk stop. Selanjutnya ini I0.1 untuk stop, kita submit. Dan selanjutnya I0.2 ini untuk emergency, kita submit. Nah, dan untuk Q0.0 kita akan masukkan di sini Q0.0. Kita akan masukkan ini untuk motor konveyornya, kita submit. Nah, karena tombol fisik di industri itu rata-rata bersifat momentary atau mantul balik, kita butuh logika OR untuk mengunci arus. Ini saya akan bikin percabangan paralel pakai icon branch di sini. Nah, di jalur atas di sini nih, di jalur atas saya bakalan pasang tombol start dengan kontak normally open. Ini dia, kontak normally open. Yang di sini parameternya akan kita isi dengan I0.0. Oke. Terakhir di jalur bawah. Di jalur bawah ini saya akan pasang kontak normally open lagi yang alamatnya pinjem dari output motor itu sendiri. Nih, kita pasang dulu. Kita klik, parameter di sini akan kita isi Q0.0 normally open. Tujuannya buat kontak balik atau pengunci saat tombol start dilepas. Oke, next. Di sebelah kanan sini, setelah jalur cabang ini nyatu lagi, saya pasang 2 instruksi proteksi secara seri. Dua-duanya saya ubah ke jenis NC atau normally close. Kita pasang di sini 2. Nah, ini kita pasang 2 menjadi normally close. Oke. Nah, pertama kita alamatin ini ke I0.1 sebagai I0.1, oke. Nah, sebagai tombol stop normal di saklar NC, kedua di sebelahnya dialamatin dengan I0.2. Ini NC juga. Nah, kita alamatin I2.2 ini sebagai tombol emergency. Dan terakhir, di ujung paling kanan anak tangga atau room, tinggal kita masukkan output coilnya. Nih, output coil yang ini. Output coil yang ini adalah kita kasih alamat Q0.0. Oke. Nah, bisa dilihat susunan kontak pengaman sengaja ditaruh seri di luar cabang biar bisa memutus arus secara total. Jadi sebenarnya rangkaian kita udah siap. Sekarang kalau kita akan template
pencet tombol play dan kita simulasikan. Pertama kita uji coba operasional biasa dulu. Ini saya akan klik tombol start i0.0 jadi true. Oke. Nah, dan motor konveyor langsung aktif menyala. Nah, pas startnya saya lepas jadi false, perhatiin layarnya, motor terbukti tetap hidup. Soalnya daya virtualnya sekarang otomatis muter lewat jalur bawah. Nah, ini kita memanfaatkan kontak pengunci Q0.0 tadi buat matiin normal. Tinggal saya klik I0.1 set. Nah, sirkuit terbuka dan motor langsung mati. Aman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi paling pentingnya, yaitu uji keselamatan kerja. Kita akan nyalakan lagi konveyornya, terus ceritanya ada kondisi darurat di pabrik dan operator menekan tombol emergency dom i.2 jadi true. Ini kita nyalain dulu. Ini diubah dulu jadi true. Nah, ini adalah tombol emergensinya. Kita lihat di sini kontak NC langsung kebuka dan motor mati total seketika. Nah, ini serunya nih, perhatiin. Pas kondisi emergensi lagi aktif begini, biar kata tombol startnya itu saya klik berulang kali sampai pegel nih, mau gimana pun, motor konveyor di ujung paling kanan dijamin gak bakalan bisa aktif karena jalurnya keblokir kalau misalkan tadi emergency di stop ya. Nih, mau di gimana pun ini bakalan terus-terusan, ya udah ini gak bakal aktif juga. Nah, sistem ini ya sebenarnya akan aman dinyalakan kembali kalau tombol emergensinya dilepas di posisi false kayak gini. Kesimpulannya, trik ngerancang rangkaian pengunci dengan nempatin kontak keselamatan mekanis secara seri di luar jalur interlock tadi itu terbukti sebenarnya sangat efektif untuk memenuhi standar sistem fail-safe di industri modern. Jadi sirkuit kita nggak cuma jalan secara operasional, tapi juga sirkuit kita harus aman secara regulasi keselamatan kerja. Nah, oke, itu sekian demonstrasi praktikum bab 2 dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.